Ampun Ustaz. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra al-qaidatus tsaminah, kaidah yang ke-8. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Maknanya ketika wawu terletak setelah harokat kasroh fismin au fi'lin, baik pada kalimat isim atau fi'il, maka wawunya diganti ya. Nahwu contohnya radiya wa ghazin, asluhuma radiwa wa ghaziun. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Suaranya jelas? Ittaqi. Jelas Ustaz. Hafid, a'anta huna? Ustaz, jelas. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengajian malam ini, kaidah yang ke-8 dengan membaca suratul Fatihah. Nad'ullaha ta'ala ayyutina ilman nafi'ah. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi kita malam ini. Puasa dapat dua ya. Berarti hari raya kurang. Nah, itu biasanya suka gitu, ngitung-ngitung hari raya. Hari rayanya kurang 28. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang qawaidul i'lal, kaidah yang ke-8. Kalian sudah buka halaman 14. Ampun Ustaz. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra al-qaidatus tsaminah, kaidah yang ke-8. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Maknanya ketika wawu terletak setelah harokat kasroh fismin aw fi'lin, baik pada kalimat isim atau fi'il, maka wawunya diganti ya. Nahwu contohnya radiya wa ghazin, asluhuma radiwa wa ghaziun. Radiya asalnya radiwa, ghazin asalnya ghaziun. Jadi kaidah yang ke-8 ini singkat sekali seperti kaidah yang kemarin. Ketika ada wawu jatuh setelah harokat kasroh, baik itu pada kalimat isim atau kalimat fi'il, maka wawunya diganti ya. Maka wawunya diganti ya. Baik, kita i'lal. Radiya asluhu radiwa ala wazni fa'ila. Wawu diganti ya karena wawu jatuh setelah harokat kasroh, maka menjadi radiya. Radiya. Yang pertama, untuk yang radiya. Contoh yang lain apa ini kira-kira? Dari wazan fa'ila, radiya yarda, fa'ila. Alimah. Alimah. Cari yang wawu, ada wawunya. Oh, Ustaz. Ada wawunya.
Qawiya. Qawiya itu kan pakai wawu ya. Qawiya asluhu qawiwa ala wazni fa'ila. Wawu diganti ya karena jatuh setelah harokat kasro. Contoh lagi Rawiyah. rawi. Kalau rawiya itu belakangnya itu ya itu ya. Nah, sama dong Ustadz sama Qawiyah. Qawiya itu coba kalau melihatnya itu sampai ke masdar. Jadi kalau murni di fi'il madhi terkadang tidak ketemu. Kalau rawiyah itu rawiya yarwa royan. Cara mendeteksinya niku pripun Ustaz? Deteksinya ya cari dari perubahan dalam bentuk yang lain biasanya. Bisa dari masdarnya. Baik. Untuk ini syaratnya adalah fi'il apa yang bisa diikutkan atau kena kaidah ke-8 ini. Untuk kalimat fi'il radiyah, apa yang bisa kita analisis dari fi'il ini? Yang pertama, ya wawunya, bukan yaknya ya, wawunya itu jatuh setelah harokat kasro. Yang fi'il madhi itu yang ain fi'ilnya di harokati kasro apa ya? Fa'ila. Itu yang pertama, fa'ila. Kemudian binanya ini termasuk bina apa ini? Bina nakis wawi. Bina nakis wawi. Ya, sahih. Bukan ya'i, nakis wawi. Kenapa? Ya karena tadi kaedahnya berbunyi idza waqa'atil wawu. Itu yang kena kaedah itu yang asalnya adalah wawu. Nah, sedangkan ada kayak khosyah. Khosyah itu kan apa namanya itu? Nakisnya nakis ya'i. Maka dia tidak kena itu. Ya aslinya ya itu bukan rubahan dari wawu. Kalau radiyah itu rubahan dari wawu yaknya itu. Jadi tidak semua nakis itu bisa. Yang bisa hanya nakis wawi karena kaedahnya ngurusi huruf wawu. Jadi yang pertama adalah mengikuti wazan fa'ila. Kalau fi'il madhi ya fa'ila. Kemudian yang kedua adalah bentuknya nakis wawi. Nakis ya'i tidak. Ustaz, yang tadi yang rodiyah niku kalau di amsilah niku kok nakis ya'i salah. Yang rodiyah. Rodiyah ya rodo. Iya, nakis ya'i. Aslinya menjadi apa ini? Rodiwa. Kalau di i'lalnya bunyinya apa? Rodiwa. Gimana? Suaranya nggak jelas. Ustaz, itu nakis wawi. Yang mana? Yang rodiyah. Nakis Wawi tetap. Coba kamu ulangi, tapi suara sampean di sini putus-putus. Di hafid insya Allah sama putus-putus. Bentar Ustaz. Ya itu Ustaz. Tapi kalau di amsilah
itu tetap nakis wawi Ustaz. Ini yang wa itu ini masuknya nakis ya Ustaz. Kalau yang ya apa namanya asalnya kan rodi wa nakisnya nakis ya'i. Kalau nakis ya'i berarti yang dinamai itu rubahannya, berarti rubahannya yang khosyah itu kan memang aslinya ya, yang khosyah itu ya, khosyah yakhsya khosyatan. Kok tahu ya khosyatan, lihat masdarnya. Kalau yang radhiya yarda ridon menjadi ridwan. Pernah dengar itu ridwan itu kan wawunya itu apa namanya, balungan kalimahnya itu ya wawu itu. Jadi melihat kata perubahan yang lain untuk mengetahui apakah ini aslinya wawu atau ya, melihat dari kalimah-kalimah yang lain. Misalkan kalau wajian itu ribuan, tapi mafruk. Iya mafruk, iya. Apa status yang lain kan ada. Wajia yauja wajan mau jiyun. Wajia ini berarti nakis ya'i. Baik, pindah dulu ya. Pindah dulu. Kemudian yang kedua adalah lafadz ghaziun. Lafadz ghazin. Ghazin asalnya adalah ghaziun ala wazni fa'ilun. Ini kalau kita mengiklalnya berarti wawu diganti dengan ya karena wawu jatuh setelah harokat kasro, menjadi bagaimana? Ghaziyun. Asalnya ghaziyun menjadi ghaziyun, harokat terakhirnya ya. Kemudian ini kalau sampean lihat di bab sebelumnya halaman 11 itu ada iklal ghazin sarin. Itu tidak berhenti di situ. Kemudian ada lanjutan summa uskinatil ya'u lil listisqa lidhammati 'alaiha faltaqa as-sakinani wa huma al-ya' wa tanwin. Ini kemarin kita bahas apa belum ini Hafiz? Ittaqi halaman 11. 11. Nah? Sudah ya? Ini sudah saya ini. Ini sudah kita bahas ya? Sampun Ustaz. Sampun. Ya, artinya kalau kalian kemarin itu di bab kelima itu membahas tentang ghaziun sama sarin, itu sesungguhnya perubahan yang pertama itu adalah merujuk kepada kaidah nomor 8. Di situ kan di bagian bawah kan umpamanya ya kita baca ghazin asluhu ghaziun ala wazni fa'ilun ubadilatil wawu ya'an liwuqu'iha ba'da kasrotin. Nah, ungkapan ini itu adalah kaidah ke-8, gitu maksud saya. Ubdilatil wawu ya'an liwuqu'iha ba'da kasrotin. Wawu diganti ya karena wawu terletak setelah kasro. Ini kaidah ke-8 ini.
Kemudian kalau perubahan ghazin summa uskina, ini mengikuti kaidah nomor 5, idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanat matmumatan uskinata. Asalnya ghaziyun, kemudian karena yaknya di tanwin atau di dhammah ya, di dhammah, maka yaknya disukun menjadi ghazin. Ketemulah dua sukun di situ atau dua huruf mati. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tanwin. Maka terus yaknya dibuang untuk agar tidak berat ya. Fakhudhifat al-ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini. Maka yaknya dibuang karena ada atau karena bertemunya dua sukun, yaitu antara ya dan tanwin, maka menjadi ghazin. Berarti langsung sarin asluhu sariyun ala wasni fa'ilun, langsung yaknya disukun karena ya berharokat dhamma. Kemudian ketemulah dua huruf mati tanwin dan ya, kemudian yaknya dibuang maka menjadi sarin. Oh iya, ini tadi kelewat. Saya ulangi lagi, isim apa yang bisa diikutkan kaidah ke-8 melihat dari bentuk ghazin? Ini adalah bina nakis wawi, ghaza, yaghzu. Kalau sampean mengkiaskan atau menyamakan ya tinggal yang sama dengan ghaza itu apa gitu. Tahu ndak fi'il yang belakangnya wawu atau nakis wawi gitu. Kemudian kita tasrif menjadi atau berbentuk isim fa'il. Ustaz, Ya. itu isim kan tulisannya ghazin, Ustaz. Isim ilmutan. Suaranya putus-putus sayangnya Itaqi, saya nggak jelas. Sudah jelas, Ustaz. Iya. Itu kan yang ghazin itu kayak isim fa'il dari ghaza yang husban ghazin ini isim fa'il apa? Hafid bisa mengulangi, Fit. Maksudnya apa, Fit? Yang mana, Ustaz? Yang tadi, Ustaz? Pertanyaan Itaqi tadi loh. Saya enggak jelas. Putus-putus suaranya. Itu kan telepon gitu. Ini kan ghazin. Ya. Nah, yang awalnya Ghaza yaghzu. gitu. Jadi isim fa'ilnya ghazin, Ustaz. Ya. Jadi ghazin ini maksudnya isim, bentuknya isim fa'il ngeten. Iya, bentuknya isim. Nah, isim ini yang ghazin itu isimnya kebetulan isim fa'il. Bentuknya itu harus isim fa'il terus nggak, Pak Ustaz? Yang bisa kita samakan untuk mempermudah itu, kalau Itaqi menemukan yang lain, ya contohnya apa, lalu kita analisis apakah bisa diterapkan di kalimat tersebut atau tidak. Kalau yang di sini kan lebih mudahnya kan kita kiaskan, kita sama-samakan. Jadi umpamanya nanti ada
Yang isim yang lain yang tidak terdiri dari isim fa'il ya bisa jadi bisa gitu. Ittaqi. Kalau masdarnya di sini itu buduan. Apa? Buduan. Kalau dilihat dari masdarnya itu buduan. Kok Kalau buduan. Buduan itu apa? Ghazwan. Jadi Roza yang buduan. Ghaza yaghzu ghazwan. Failnya kan batin Ustaz. Nanti contoh Bada ya bedu. Ya bedu. Failnya bagus banget. Kamu ini di mana tuh Itaki? Suaranya kok setiap ngomong nggak jelas ya? Putus. Nggak tahu, tapi di sini tuh suaranya putus-putus. Saya nggak tahu di Hafiz itu sama tak? Ya sama sih Ustaz. Sama ya. Hilang gitu. Berarti tempat sampean itu kurang kurang full sinyalnya. Mungkin belinya ndak dengan sinyalnya. Sekarang dibayar wifi-nya. Nggak tahu. Bada ya bedu terus maunya apa? Kan bada. Bada ya bedu. Ya betul, buduan. Baduan. Kok? Tapi di sini buduan. Oh iya ya, gini. Kalau masdar itu wazannya banyak. Saya pernah sampaikan itu. Masdar itu wazannya banyak. Nah, yang diambil di al-amtsilah tasrifiyah itu salah satu dari bentuk masdar. Biasanya diambil atau disamakan dengan wazannya. Kalau ya sampean melihat di kamus itu kadang berbeda-beda. Ya wes, terserah sampean bacanya apa, buduan boleh. Berarti isim fa'ilnya badin, Ustaz. Nah, itu bisa kok. Bisa. Isim fa'ilnya menjadi badin. Badin. Asluhu badiwun ala wazni fa'ilun. Diikutkan kaidah ke-8, wawu diganti ya. Kamu sambil nulis kayak saya ini diurut tuh nggak kelihatan ya. Asalnya berarti gini, badin asluhu badiwun ala wazni fa'ilun. Wawunya disukun. Wawunya diganti apa? Wawunya diganti ya, karena wawu jatuh setelah harokat kasro menjadi apa? Badiyun. Benar. Terus diikutkan kaidah kaidah 5. Benar. Ya disukun karena ya berharokat doma menjadi badin. Karena kemudian atau saat ini ada 2 huruf mati di situ. Yang pertama tanwin, yang kedua ya, maka ya-nya dibuang. Karena bertemunya 2 huruf mati. Menjadi bagaimana? Badin. Ya benar Itaki gitu. Minta tulis tapi nggak jelas. Nanti saya. Enggak Ustaz. Gimana? Yang kayak nomor 5-nya itu boleh diulang enggak Ustaz, yang kayak kaidah nomor 5 itu? Yang mana kaidah nomor 5?
Yang kaidah nomor 5 saya baca, idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Ketika wawu di ujung kalimah di bagian akhir dan wawu itu berharokat dhammah, maka wawunya disukun. Itu gitu ta ittaqi. Terus tadi yang bertemunya dua sukun itu Ustaz. Iya, ini saya nggak bisa nulisnya ini sayangnya. Saya kalau di Word itu bisa enggak ya? Bertemunya dua sukun itu, kamu nulis gini enggak ittaqi? Coba sama tulis. Kemudian sambil dibuka kitab yang ini, jangan kitab yang terjemah, kitab yang ini. Halaman 11. Ya. Halaman 11, di situ ada ghazin bagian bawah. Coba Saman sambil menulis lafadz badin, ba alif dal kasroten. Badin asluhu badiwun, disamakan dengan ghazin asluhu ghaziwun ala wazni fa'ilun. Sudah? Ittaqi? Sudah. Fa'ilun. Saman menyimak saya baca ini sambil menulis perubahannya di sini, perubahan contohnya, kalimahnya. Sudah ya? Kemudian di sini ubdilatil wawu ya'an liwuqu'iha ba'da kasrotin. Ini kaidah berapa ittaqi? Kaidah 5 Ustaz. Kaidah 8. Ini kaidah 8 ini Mas Yan. Kaidah 8 tadi wawu diganti ya karena wawu jatuh setelah harokat kasroh. Ini kaidah 8 menjadi badiyun ya, kan wawunya diganti ya. Sudah apa belum ditulis? Kalau enggak dioret-oret bingung. Badiyun. Sudah? Suaranya nggak jelas. Ngomong apa ini? Ini kan tadi Ustaz kan badin ala wazni badin aslu badibun ala wazni badibun. Kan jelas banget suaraku loh. Ya jelas, terus nggak jelas nggak jelas gitu ya. Waktu semangat suaranya keras, di sini nggak jelas gitu. Terus kamu konfirmasi jelas waktu itu jelas itu, tapi pas waktu ngomong nggak jelas. Ustaz, jelas betul Ustaz. Jelas sekarang jelas. Kan badin asluhu badibun ala wasni fa'ilun. Babu diganti ya karena jatuh setelah harokat kasroh. Ya, menjadi badiyun. Terus kemudian karena terus bertemunya dua sukun. Sebentar. Kemudian diikutkan kaidah 5 ini. Badiyun diikutkan kaidah 5. Kaidah 5 itu apa bunyinya? Ketika ada huruf ya di akhir kalimat,
yang berharokat dhammah, maka ya-nya diapain? Di sukun. Itu Oh, menjadi apa kalau disukun? di hah? Menjadi apa? Berarti Badin. masih tetap ya ada ianya Masih ada ya-nya. Lah tanwinnya din tadi itu karena kan sukunnya tanwinnya ya tadi itu nempel ke kasrohnya itu, maka n-nya itu ikut dinnya sekarang, badin, tapi masih ada ya-nya. Kayak kalau yang di sini menjadi ghazin, ada ya-nya. Fakhuzifat al-ya'u, kemudian ya-nya dibuang, ya-nya dihapus atau dibuang karena daf'an, karena menolak bertemunya dua huruf sukun. Ya-nya dihilangkan, maka tinggal badin. Itu sudah jadi. Maka menjadi, kalau di sini mungkin jadi ghazin. Sudah Itaki? Itu yang masih ada ya-nya itu kan tetap pakai tak gitu, Ustaz. Gimana suaranya kecil lagi pas? Yang masih ada ya-nya itu, Ustaz. Itu tapi tetap pakai tanwin kan ya, Ustaz? Ghazin itu ada ya-nya. Tanwinnya kan ada nun kecil mati itu yang asalnya di ya, karena ya-nya disukun, tanwinnya nempel ke huruf dal. Badin, ya. Badin. Jadi nempelnya langsung ikut ke huruf dalnya, menjadi kasroten di huruf dal. Kalau yang di contoh di sini ghazin, itu langsung tanwinnya nempel di huruf za-nya. Itu nanti saya gambarkan lagi kalau mungkin ya. Ada contohnya. Saya mau coba iqlal, Ustaz. Gimana? Sayang pas nggak jelas. Itaki. Saya mau coba iqlal, Ustaz. Saya dengar badan. Jelas badan, Ustaz. Iya, dengar terus kecil nggak jelas gitu loh, masalahnya itu di situ. Kadang jelas. Saya diam lagi. Baik. Hafid, gimana Hafid? Jadi Ustaz, yang ghazin itu apakah full itu masuk ke kaidah yang nomor 5, Ustaz? Yang mana? Yang ghazin, Ya. ini kan masuk di kaidah 8, 8. juga masuk ke kaidah 5 juga berarti, Ustaz? Ya. Urutannya yang pertama diikutkan kaidah 8 karena posisi wawunya itu jatuh setelah kasro. Setelah kasro, jadi ghaziwun, kemudian disukun, kemudian ya disukun karena beratnya dhamma atas ya. Itu mengikuti kaidah 5. 5. Benar. Kemudian bertemunya ya dan tanwin menjadi ghazin. Masih tetap ada ya-nya. Ya, masih ada ya-nya. Kemudian ya dihapus karena
bertemunya dua sukun. Jadi ghazin. Tanwin dan ya tadi menjadi ghazin. Kalau yang sarin itu ngikuti kaidah berapa, Fit? Kalau sarin itu kaidah 5 Ustaz. Langsung kaidah 5 tanpa kaidah 8 karena bentuknya sudah menjadi apa? Sudah ya gitu. Karena sudah ya berarti tidak usah kaidah 8. Berarti kamu sudah ngerti, Hafid. Nah, yang bingung yang itu Ustaz, yang awalnya Ustaz. Yang mana? Yang Rodiyah itu. Oh ya Rodiyah nanti. Ya, Rodiyah itu gitu. Jadi Rodiyah itu aslinya kan wa itu, wawu gitu ya. Lah, wawu. Cuman yang di Al-Amsilah ini kok menamai dengan nakis ya'i ya. Aslinya kan wawu, Fit. Gitu. Asalnya kan wawu kan, rodiwa gitu kan. Nah, kenapa ditulisin nakis ya'i? Nah, tinggal kalau kita menurut tulisan itu percaya ini tulisannya nakis ya'i, tapi kalau menganalisis hurufnya ini wawu loh gitu loh, Fit. Ya dah. Lah, aina sahih itu pertanyaannya. Aina sahih? Apakah huruf fiilnya ini atau tulisannya ini? Yang jadi patokan yang mana? Tulisan sampean yang disorof ini atau huruf yang kita lihat asalnya rodiwa ini? Huruf Hurufnya ya. Ya, kalau saya hurufnya rodiwanya itu. Bukan tulisan. Kalau contoh misal kalau khosyah niku asli ya. Khosyah itu aslinya ya. Kenapa kok tahu dari apa aslinya ya? Kita lihat masdarnya. Khosyah khosyatan. Oh, itu ya. Gitu aslinya ya. Kemudian kalau rodiyah itu ada di kalimat yang lain menjadi ridwan. Ada kan? Ridwan itu maknanya ridho juga kan? Nah, itu loh maksudnya. Itu jadi melihat bentuk yang lain itu ini asalnya wawu atau ya sih? Itu melihat dari bentuk yang lain. Terkadang bisa dari masdar atau dari kalimat-kalimat yang lain yang perubahan hurufnya itu muncul aslinya, muncul bentuk aslinya. Itu kalau saya tadi itu. Kalau contoh lain Ustaz. Ustaz. Jadi. Silakan. Saya juga pengen nyoba lah. Ayo cepetan. Tapi sayangnya suara sampean itu Itaki kadang terus hilang itu kecil-kecilin nggak jelas. Pas gini jelas. Waktu ngomong agak panjang dikit itu kecil. Nah, yang saya sampaikan ini waktu saya edit video itu sambil dengarkan. Jadi bener enggak sih suara di sini itu mendengarkan suara Itaki itu enggak jelas. Itu nanti pas videonya ini saya upload itu sama dengarkan. Memang suaranya kecil hilang. Tapi silakan Itaki. Tapi waktunya penuh ya. Enggak apa-apa ayo. Terakhir sampean tok. Hafid insyaallah sudah ngerti Hafid ya Fit. Insyaallah Ustaz. Ya, Itaki. Kurang 3 menit, silakan. Pakai ghazin lagi napa Ustaz? Saman maunya apa? Ghazin apa yang kalau ghazin sudah ada ininya. Kalau ghazin sudah ada. Ini ada contoh lagi Ustaz. Apa? Khola. Oh iya, khola. Khola itu kok tahu kalau itu wawu? Nakis wawi Ustaz. Dari masdarnya khuluwan sahih. Jadi lihatnya dari khuluwun atau khuluwan.
Silakan Itaki. Berarti kholin ya Ustaz. Berarti Kholin, ayo. Kholin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dicoret-coret ya. Kholin. Iya. Ketika wawu Kholin asluhu. okay. Kholin asluhu khaliwun. Ya. Eh, Ala wazni. Khalin asluhu khaliwun ala wazni fa'ilun. Ya. Wawu diganti ya karena jatuh setelah harokat kasrah menjadi khaliyun. Khaliyun. Terus. Kemudian ya disukunkan. Ya. Nonton Ustaz. Ya disukunkan karena beratnya harokat dhammah di atas ya. Bukan Menjadi gitu. Bukan gitu. Ini kaidah kelima gimana? Kaidah kelima itu. Kholiyun kemudian diikutkan kaidah kelima. Kemudian ketika ya di akhir kalimat dan berharokat dhammah maka ya disukun. Ya, terus disukun. Kemudian menjadi kholin. Ngonten Ustaz. Ya, kholin. Benar. Tapi masih ada ya-nya ya. Nggih. Tanwinnya ikut. Karena bertemunya dua sukun maka ya-nya dibuang. Dua sukun itu apa? Ya dan tanwin. Ya, maksud saya kamu jelaskan gitu. Mengiklalnya itu kamu jelaskan. Karena bertemunya dua huruf sukun atau karena bertemunya sukun dua atau apa ya? Huruf yang mati dua, tanwin dan ya, gitu loh. Maka ya-nya dibuang Ustaz. Maka ya-nya dibuang menjadi khalin. Baik, sudah benar. Untuk saat ini suara sampean lancar terus, Itaki. Yang tadi enggak. Jelas terus tadi. Di saat akhir. Di saat akhir jelas. Yang tadi putus-putus terus. Baik, kamu sudah mengerti berarti Itaki caranya. Jadi untuk lafal khalin yang isim ini itu kaedahnya ada dua yang kepakai, kaedah nomor 8 sama kaedah nomor 5. Nah, kaedah kelima atau kaedah nomor 5. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sampun insyaallah Ustaz. Sampun. Hafid, yakfi, kafaita ya Hafid. Sampun Ustaz. Baik, sebelum kita akhiri kita baca kaedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus tsaminah. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Ketika wawu berada setelah harokat kasrah, baik itu pada kalimat isim atau kalimat fi'il, maka wawunya diganti ya. Nahwu radiya wa ghazin, asluhuma radiwa wa ghaziun. Syukran ala husni ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Ustaz.